Galileo atau Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com dan Creative Mobile Development. Untuk info, hubungi kami di info@creative.com. Baik, jadi ini adalah persamaan yang menyatakan hukum kekekalan momentum, di mana ruas sebelah kiri menyatakan total momentum sebelum bertumbukan. Jadi di sini kita lihat kecepatan awal benda masing-masing, yakni V1 dan V2. Nah, lalu yang di ruas sebelah kanan ini menyatakan total momentum setelah tumbukan, di mana kecepatan mereka setelah bertumbukan masing-masing adalah V1 aksen dan V2 aksen. Nah, kita akan melihat sebuah contoh soal yang menggunakan hukum kekekalan momentum ini. Jadi, misalkan di sini kita punya bola 1 yang memiliki massa 2 kg. Nah, dia sedang bergerak ke kanan misalkan dengan kecepatan 5 meter per detik. Lalu dari arah sebelah kanan ini ada bola kedua yang memiliki massa 1 kg dan bergerak ke kiri dengan kecepatan minus 8 meter per detik. Nah, sekali lagi di sini sangat penting kepada kita untuk menuliskan tanda minus apabila benda tersebut bergerak ke arah kiri atau misalkan ke bawah. Nah, jadi nanti mereka bertumbukan di satu tempat. Sekarang kalau kita misalkan setelah bertumbukan, bola yang pertama ini bergerak ke kiri dengan kecepatan minus 2 meter per detik. Nah, berapakah kecepatan bola kedua ini? Nah, kita dapat menghitung nanti kecepatan bola yang kedua setelah bertumbukan menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana total momentum kedua bola sebelum dan sesudah mereka bertumbukan sama. Nah, baik, mari kita hitung. Jadi massa bola 1 2 kg dikalikan dengan kecepatannya 5, lalu massa bola kedua 2 kg dikalikan dengan kecepatannya minus 8. Nah, sama dengan yang di sebelah kanan adalah yang setelah bertumbukan, di mana kecepatan bola 1 adalah ke kiri minus 2, jadi massanya 2 kg. 2 dikalikan minus 2 ditambah 1 dikalikan, nah ini yang ditanyakan, yakni V2 aksen kecepatan bola 2 setelah bertumbukan. Nah, ketika kita selesaikan ini, kita lihat di ruas sebelah kiri dapat 2 kg meter per detik sama dengan minus 4 kg meter per detik ditambah V2 aksen. Jadi kecepatan V2 aksen nanti dapatnya sama dengan 6 meter per detik. Nah, apabila kita dapatin nilainya positif seperti ini, maka memang seperti yang kita pikirkan bahwa bola kedua setelah bertumbukan bergerak ke kanan. Nah, sekarang kita akan melihat dari peristiwa tumbukan bola 1 dan bola 2 ini, kita dapat mencari apa yang dinamakan koefisien tumbukan atau sering disebut dengan koefisien restitusi. Apa koefisien tumbukan atau koefisien restitusi? Nah, secara sederhana begini. Kalau misalkan kita melemparkan sebuah bola, katakanlah mula-mula dilemparkan ke suatu dinding dengan kecepatan 10 meter per detik, lalu berbalik arah dan nilainya besarnya sama tapi berlawanan, jadi minus 10 meter per detik. Jadi di sini koefisien restitusi atau dituliskan dengan huruf E kecil merupakan
perbandingan antara kecepatan relatif bola ini terhadap dinding setelah mantul terhadap kecepatan bola tadi terhadap dinding mula-mula. Jadi di sini kita dapat hitung nilainya minus 10 dibagi 10. Atau kita dapati yakni nilainya sama dengan 1. Nah, di sini kita tambahkan tanda minus supaya kita nantinya hanya mencari besar dari koefisien restitusi saja, jadi dapatnya suatu nilai yang positif. Nah, kalau misalkan bola ini tadi kecepatannya mula-mula 10 meter per detik, lalu setelah mantul kecepatannya menjadi katakanlah minus 6 meter per detik, maka koefisien tumbukannya berapa? Nah, ini perbandingan antara yang setelah menumbuk dinding, jadi minus 6 dibagi dengan 10, yakni kita dapati 0,6. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai koefisien restitusi dari tumbukan antara benda-benda selalu akan ada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi kita bisa lihat bahwa seperti bola yang dilemparkan ke tembok, dia tidak mungkin mental dengan besar kecepatan yang melebihi kecepatan mula-mulanya ini. Jadi ini adalah suatu nilai yang paling besar, yakni 10 dalam arah yang sebaliknya. Tapi dia bisa yang lebih kecil seperti ini, misalkan minus 6. Baik, sekarang kita lihat kembali contoh soal kita tadi, yakni ada dua bola 1 dan 2 yang mula-mula kecepatannya V1 dan V2. Lalu setelah mereka bertumbukan, bola 1 memiliki kecepatan V1 aksen dan bola 2 V2 aksen. Nah, baik, untuk menghitung koefisien tumbukan atau koefisien restitusi dari tumbukan ini, maka tadi kita dapat mencari yakni minus kecepatan relatif kedua bola satu terhadap yang kedua setelah bertumbukan dibagi dengan kecepatan relatif kedua bola sebelum bertumbukan. Jadi minus, misalkan di sini V2 aksen dikurang V1 aksen, ini adalah kecepatan relatif bola 2 terhadap bola 1 dibagi dengan V2 dikurangi V1. Ini adalah kecepatan relatif bola 2 terhadap bola 1 sebelum bertumbukan, dan ini setelah bertumbukan, jadi setelah dibagi sebelum. Nah, kalau pada contoh soal kita tadi mula-mula bola yang pertama punya kecepatan 5 meter per detik, lalu bola yang kedua mula-mula kecepatannya minus 8 meter per detik, kemudian setelah bertumbukan bola 1 V1 aksen kecepatannya minus 2 meter per detik, dan setelah tadi kita hitung kecepatan bola kedua V2 aksen yakni sebesar 6 meter per detik. Nah, kita sekarang akan cari berapa nilai koefisien tumbukannya. Jadi sama dengan minus V2 aksen 6 dikurangi V1 aksen minus 2 dibagi dengan V2 maaf, jadi minus 8 dikurang 5. Nah, ini kita dapati minus 8 dibagi minus 13, atau jadi pada tumbukan kita yang pertama itu tadi nilai dari koefisien restitusinya atau koefisien tumbukannya adalah 8 per 13. Jadi sekali lagi nilainya akan berada di antara nilai 0 sampai dengan 1. Nah, koefisien restitusi ini nanti dapat kita gunakan untuk mencari kecepatan benda-benda yang bertumbukan baik sebelum atau setelah bertumbukan pada soal-soal tumbukan antara dua buah benda.